Sebelumnya di Disclose. Dan selanjutnya sesuai dengan tatib, kami akan menanyakan kepada setiap fraksi atau seluruh fraksi apakah rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dapat disetujui untuk disahkan jadi undang-undang. Setuju ya? Baik. Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang usianya hampir setengah abad akhirnya direvisi. Semua ini terwujud lewat perjuangan Rasminah dan dua penyintas kawin anak lainnya di Mahkamah Konstitusi. Setelah revisi aturan, maka perempuan dan laki-laki kini baru bisa menikah di usia 19 tahun. Saya Malika dan kamu sedang mendengarkan Disclose dari KBR. Revisi Undang-Undang Perkawinan ini adalah kemenangan bagi anak Indonesia, terutama bagi anak perempuan. Tapi apakah ini lantas menyetop kasus kawin anak? Nya sahoyong masih main gitu teh, nya hoyong sekolah gitu. Tapi dah ku mama ge nya. Gimana kata mama, udah lama nggak sekolah, mau ngapain lagi? Terus mau sekolah juga malu ketemu sama teman-teman. Jadi ya mau gimana lagi, udah nikah aja gitu. Ini Neng, umurnya baru 15 tahun ketika dia dikawinkan pada tahun 2021. Ini artinya Neng kawin hanya 2 tahun setelah Undang-Undang Perkawinan direvisi. Dan Neng bukan satu-satunya. Koalisi Perempuan Indonesia KPI mencatat jumlah permohonan kawin anak lewat jalur dispensasi atau pengecualian justru naik sepanjang tahun 2020. Kenaikannya sampai 3 kali lipat dibandingkan jumlah permohonan kawin anak pada tahun 2017. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mencatat ada 34.000 permohonan dispensasi kawin anak tahun 2020. 33.000 diantaranya dikabulkan. Kenapa bisa terjadi? Apa yang salah? Gak enak saya teh ceritanya. Iya sih teh tahu salah gitu, tapi kan niatnya mah baik gitu ya. Saya gitu niatnya bukan mau gimana-gimana sama Neng, tapi emang niatnya mau nikahin aja. Dan Neng baik saya suka gitu. Di episode Disclose kali ini, saya ingin memperkenalkan salah satu anggota tim kami, Dwi Renjani. Ketika kami memutuskan menggarap liputan soal kawin anak, kami mencari data, cerita, riset dari berbagai penjuru Indonesia. Tapi Dwi tak perlu mencari jauh-jauh. Dwi lah yang menemukan Neng, anak perempuan usia 15 tahun yang kawin pada tahun 2021. Ini cerita pertemuan Dwi dan Neng. Waktu itu sebetulnya saya nggak sengaja dapat informasi ini. Jadi saya punya bibi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bibi saya cerita kalau ada tetangganya yang baru kawin. Umurnya baru 15 tahun. Wah, kok bisa? Gitu pikir saya. Lalu saya kirim WhatsApp lah ke Neng. Ajak kenalan, sekaligus minta dia cerita soal kisahnya. Setelah kirim kok nggak dapat balasan juga. Waktu itu nunggu sampai 5 hari lah buat dapat balasan Neng. 5 hari tunggu, nggak ada kabar. Pasti Neng nggak mau nih. Tapi kok tiba-tiba ada WhatsApp masuk dari Neng. Awalnya Neng nggak mau, ragu-ragu katanya. Saya masih berusaha meyakinkan Neng. Saya telepon sampai beberapa kali. Saya telepon juga ke AA, suaminya Neng, seorang pekerja konstruksi yang sedang bertugas di pulau lain. Sampai akhirnya, iya teh, boleh kata Neng. Sudah dapat izin dari AA katanya. Kami sepakat untuk bertemu pada Desember 2021. Saya menawarkan diri untuk menjemput di rumahnya, tapi Neng menolak. Dia memilih tempat pertemuan lain yang agak jauh dari rumahnya. Rupanya ini sengaja supaya orang tuanya nggak tahu kalau Neng ketemu saya buat cerita soal perkawinannya dengan AA. Jadilah kami bertemu di warung bakso. Nggak apa-apa, es lagi dingin-dingin minum es nggak apa-apa ya. Di rumah ada siapa aja, ada mama?
Mama tahu pergi ke rumah saya? Mun, tadi apa teh? Nya bade ka mana gitu, bade ka teh Dwi gitu. Oh, tapi itu kali pertama saya ketemu Neng. Neng itu perawakannya kecil, suaranya lembut, kulitnya putih. Setiap kali saya ajakin ngobrol, jawabannya pendek-pendek. Dia lebih banyak diam dan menunduk setiap kali menjawab pertanyaan saya. Sampai kami selesai makan ya Neng tetap nggak banyak ngomong. Kalau misalkan Neng bisa bercerita dengan menurut Neng mau diceritain ya nggak apa-apa. Mama kan apa nih bisa ya naon ya sih. Tapi si AA mah udah tahu udah kasih tahu juga sama saya sih kemarin. Jadi takut gitu sahur AA mah ya naon. Iya sih dia juga bilang. Meski udah yakin buat cerita nih dan udah dapat restu dari AA suaminya, tapi Neng tetap kelihatan cemas. Berkali-kali dia nanya, ada video nggak? Ada berapa orang yang datang? Dan sebagainya lah. Akhirnya saya pikir kita harus pindah ke lokasi yang lebih sepi, biar ngobrolnya lebih tenang. Saya akhirnya mengajak Neng untuk ngobrol di kamar hotel. Sesampainya di sana, dia duduk bersila dan menyandarkan tubuhnya di dinding. Kedua tangannya itu saling menggenggam. Itu kelihatan banget sih kalau dia masih cemas. Perkenalkan, nama saya Neng. Sehari-hari membantu ibu di rumah mencuci baju. Kepada saya Neng bercerita, hidupnya tak jauh-jauh dari urusan domestik. Cuci baju, masak, beres-beres rumah, sesekali terima orderan dari tetangga buat cuci baju. Semua berawal di 2021 ketika Neng berusia 15 tahun. Saat itu dia sudah sekitar 4 tahun lah berhenti sekolah. Dia berhenti sekolah dan menarik diri dari kehidupan sosial karena jadi korban kekerasan seksual. Neng malu. Tahunya dari mana gitu kok bisa pada tahu gitu nih? Ya itu kan ayah emang Iya, itu kan ada om. Rumahnya dekat dari rumah saya. Lagi main ke rumah, terus melihat itu. Kaget, langsung berantem. Langsung ramai tetangga. Tetangga langsung pada keluar, gitu pokoknya pada keluar. Saya juga kaget, pokoknya mah langsung ramai gitu. Neng gak tahan dengan gunjingan tetangga, khususnya dari teman-temannya. Saya yang gak mau. Maksudnya dari berangkat sekolah, dari rumah ke sekolah juga. Kalau ketemu orang, pada ngomongin. Ya, gak secara langsung ngomongin, tapi ya ngomongin. Di sekolah juga teman-teman pada ngomongin, takut gitu. Gak mau sekolah, gak mau. Soalnya pada tahu semuanya, jadi gak mau sekolah, di rumah aja. Ketika itu ya Neng gak punya bayangan pasti soal masa depannya. Gak kebayang gitu bakal gini. Mikirnya teh masa depan gimana ini. Gimana ketemu orang juga ya takut, deg-degan gitu. Gak mau, menghindar aja. Jadi sebagai anak perempuan satu-satunya, ia merasa sudah bikin malu keluarganya. Jadi sanesnya anak kebanggaan. Jadi bukan anak kebanggaan gitu. Malah jadi beban. Malah bikin nambah-nambah pikiran atau gimana gitu ya. Pasti orang tua ngelihat orang lain bisa sekolah, bisa apa. Tapi anak sendiri malah begini. Paling ya itu ngerasa sedih ngelihat orang tua gitu. Saya juga ada rasa iri ke orang lain, kayak ke orang tua ke orang lain. Cuma gak diomong aja, gak diperlihatkan, cuma ada rasa sakit. Hoyong masih main gitu teh, hoyong sekolah gitu, tapi udah ku mama gaknya. Gimana kata mama,
Udah lama nggak sekolah, mau ngapain lagi? Terus mau sekolah juga malu ketemu sama teman-teman. Jadi ya mau gimana lagi? Udah nikah aja gitu. Ibu Neng lantas memperkenalkan dia dengan AA. AA tuh teman kerja ayahnya Neng. Sering main ke rumah gitu. Usianya 32 tahun, ya 2 kali lipat umur Neng deh. Ya, dulu teh kan sempat kerja di pabrik sama bapak. Bapak suka cerita punya anak perempuan ini gitu, tapi kasihan katanya ya pernah digituin sama laki-laki. Jadi dia takut anaknya nggak punya masa depan. Apa pokoknya banyak cerita. Sampai saya kepikiran, penasaran anaknya yang mana nih? Soalnya dulu juga pernah ke rumahnya. Awalnya AA dan Neng nggak saling kenal. Terus ya mulai saling kirim WhatsApp. Nah awalnya saya juga nganggap si Neng teh kayak ada ya, umurnya kan jauh pisan ya. Pengen bantu juga dia bisa sekolah gitu, tapi Nengnya udah nggak mau. Ya dari situ saya teh kayak pengen jagain, tapi nggak bisa, ada bukan siapa-siapa ya. Terus ya lama-lama kan jadi tahu ya pengen gimana di rumah. Nah suka SMS atau WhatsApp gitu. Lama-lama ya saya suka gitu, anaknya nggak aneh-aneh, soleh, pang-pang nama teh, gajinya bagus, lembut gitu maksudnya ya, perempuan baik-baik lah di mata saya. Dari cerita Neng, perkenalan mereka singkat aja sih. Gak lama AA ngajak Neng kawin. Neng memang gak langsung mengiyakan, juga gak terlalu mikirin ajakan AA. Tapi ibunya nih yang bolak-balik nagih jawaban Neng. Mama, bapak sama AA kasih tahu maksudnya baik. Kata mama juga ini untuk kebaikan Neng gitu. Kata bapak juga begitu. Daripada melihat Neng begini, ya orang tua juga gimana ya. Hati orang tua juga gak enak melihat anaknya gitu. Pasti inginnya melihat anaknya bahagia. Terus ada si AA yang baik, yang kelihatannya baik, tanggung jawab. Neng berpikir cukup lama, berbulan-bulan. Kawin gak ya? Ya istihoroh. Terus mama dan bapak juga sudah menyeleksi AA. Gimana keluarganya, takutnya ke depannya ada omongan, ada yang gak enak gitu, dibuka aja semuanya. Bapak, mama juga ngelihat si AA sepertinya serius, terus tanggung jawab. Ya sudah. Ya akhirnya Kalau ini jalan yang terbaik, kalau ini jalannya, ya Neng ikut aja. Kalau kata mama, kata bapak ini yang terbaik gitu, menurut aja. itu keputusan yang mengubah hidup Neng, juga hidup AA. Ya mungkin udah jodoh pas saya bilangin mau nikah. Nengnya nggak dijawab, awalnya mah ada 3 atau 4 bulan baru Neng bilang sama mama, ya udah Neng mau. Ya saya juga langsung bilang sama ibu saya, kan bapak udah nggak ada. Terus ya mama nggak terserah, yang penting cepet nikah. Neng mulai menerima kehadiran AA, melihat dia sebagai sosok yang baik dan ganteng katanya. Ya, bagus sih. Maksudnya teh ya tarang ngambek, terus dewasa. Neng dan AA akhirnya memutuskan untuk menikah. Saat itu Neng usianya 15 tahun, AA 32. AA bergegas mengurus persiapan nikah, pergi ke kantor urusan agama. Awal nama datang ke KUA, saya terus ngobrol sama bagian administrasi. Terus pernikahan teh syaratnya apa aja. Terus kalau mau nikahin Neng syaratnya apa. Ya dijelasin, biasanya mah ada isi biodata, terus ada syarat. Dan Neng belum 17 tahun, belum punya KTP, dan katanya belum masuk umur nikah. Nah ini, Neng belum masuk umur nikah. Sesuai Undang-Undang Perkawinan hasil revisi, Neng gak boleh kawin karena usianya gak cukup. AA melihat ada kendala. AA mencari cara agar tetap bisa menikahin Neng. Kumahanya, ini nggak apa-apa, saya ceritain deh. Lewat temannya, AA tahu ada celah berupa dispensasi. Tapi
ada syarat lain biar boleh nikah. Salah satunya calon sudah hamil. Jadi saran teman saya ya gimana kalau dibuat aja gitu. Gak enak saya teh ceritanya. Iya sih teh tahu salah gitu. Tapi kan niatnya mah baik gitu ya. Saya gitu niatnya bukan mau gimana-gimana sama Neng. Tapi emang niatnya mau nikahin aja. Dan Neng baik dan saya suka gitu. Jadi, Neng saat itu belum cukup umur untuk kawin, tapi keluarga tetap ingin perkawinan berlanjut. Saat itulah celah yang ada di Undang-Undang Perkawinan dipakai, permohonan dispensasi kawin. Keluarga bisa mengajukan permohonan pengecualian ke pengadilan agama, supaya anaknya bisa tetap kawin dengan alasan mendesak. Alasan mendesak yang paling jamak adalah si perempuan keburu hamil sebelum menikah. Tuhan sih teh tahu sih masalah. Tapi gimana ya teh ya? Sudah minta Neng gitu ke orang tuanya. Nengnya udah mau juga dinikahin cepat. Jadi ngerasa ada tanggung jawab gitulah teh. Kalau nggak cepet nikah mah. Mama juga kan udah nanyain terus. Udah Neng ini anaknya baik teh. Katinggal kemarin ke tetehnya baik, nurut. Jadi si mama juga suka bunga gitu ke si Neng teh mau saya ajak nikah. Untuk mendapat dispensasi, AA harus punya surat keterangan hamil Neng. Kalau nggak ngaku begitu, nggak bisa nikah katanya. Jadi ya sudah ngomong gitu. Soalnya dari keluarga A kan inginnya cepat. Sudah berumur mungkin ya. Atau gimana, ya sudah aja. Kebetulan pisan dikasih jalan, alhamdulillah. Saudara saya juga konsulnya ke bidan itu. Jadi ya udah cerita apalah yang saya alami gitu. Harus gimana minta bantuan dan lain-lain. Ya saudara saya mah nggak masalah kok. Tok aja buat dibantuin saudara. Surat keterangan hamil itu berhasil didapat. Awalnya mah nggak mau. Kan katanya surat yang dikeluarin klinik ada penandanya atau apanya itu teh namanya. Nggak tahu lah saya juga ciri-cirinya lah gitu. Jadi masuk catatan kelahiran daerah gitu. Makanya kalau saran dia ngeubah data yang udah ada. Kumahannya, jadi ngagentos kami pasien anu aya ku nami Neng gitulah. Banyak yang bantu gitu, bidannya nggak sugan minta bayaran, nggak, malah bidannya bilang sok semoga lancar, gitu. Nikah punya anak beneran gitu. Bilang ya badami atau rembukan gitu sama ibu sama bapak. Iya Neng gimana? Belum bisa nikah kalau udah di umur mah. Terus AA bikin surat apa pokoknya. Mau ada positif-positifnya gitu. Surat-surat yang begitu. Berbekal surat kehamilan, orang tua Neng mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Selagi menunggu panggilan sidang, AA merasa cemas. Saya udah gempur itu dan mikiran kuahanya kalau ketahuan, gimana kalau nggak lolos persyaratan. Kasihan atau si Neng udah saya janjiin nikah gitu, nggak bisa tidur ya mikirin. Tapi 2 hari kemudian alhamdulillah dipanggil terus disuruh datang sama calon buat wawancara sama sidang. Wah, jadi berbekal surat keterangan hamil yang dipalsukan, terjadilah sidang dispensasi kawin di pengadilan agama ya. Padahal revisi Undang-Undang Perkawinan ini sejatinya ingin mencegah perkawinan anak. Ini kok bisa lolos begitu saja dengan mudah ya Dwi? Sebetulnya masih ada kesempatan untuk menggagalkan kawin anak, ya oleh hakim pengadilan agama. Jadi ketika anak tidak cukup umur untuk kawin, proses akan digeser ke pengadilan agama. Di situ, hakim bekerja dengan mengacu pada aturan yang baru setelah ada revisi Undang-Undang Perkawinan. Aturan itu judulnya Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oke, jadi ada perma tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Loh, ini bagus dong ya? Bagus banget. Perma ini panjangnya 15 halaman. Isinya macam-macam. Ada soal tata cara hakim memeriksa perkara. Aturannya menyebut si anak yang akan dikawinkan harus hadir di sidang. Maksudnya sih supaya hakim ada kesempatan buat kasih nasihat dan menjelaskan risiko perkawinan bagi anak. Dan kalau setelah 3 kali sidang si anak tidak hadir juga, maka hakim boleh menolak permohonan dispensasi kawin.
Hakim bahkan bisa juga meminta keterangan anak tanpa kehadiran orang tua, supaya anak bisa bebas cerita dan tidak di bawah tekanan gitu ya. Wah, ini sih bagus banget loh sebetulnya. Ya bagus kalau dilaksanakan. Nah, di hari persidangan dispensasi kawin, itu Agustus 2021, kata AA, di ruang sidang itu ada banyak orang, dan proses sidang berjalan sangat cepat. Itu teh kayak yang sidang ini teh kayak sidang tilang, ada beberapa yang hadir yang mau di-apen juga. Yang hadir di persidangan itu adalah orang tua Neng, juga AA, serta ibu dan saudara dari AA. Gak ada Neng di sana, padahal sesuai peraturan Mahkamah Agung, mestinya anak yang akan dikawinkan hadir di sidang dispensasi. Keluarga beralasan Neng sakit. Enggak teh, emang saya biarin, usahain Neng gak ikut ke sidang, kasihan atau teh bisa jadi beban si Nengnya, malu. Ya pas datang pakai alasan sakit, awalnya nggak boleh dikasih waktu nunggu sembuh dulu. Tapi ya saya mohon gitu karena udah deket hari nikah, terus kondisi si Neng juga kan nggak mungkin datang. Jadi pas sidang ya saya sendiri gitu. Pokoknya bidan sama Neng nggak datang sidang, terus cuma ditanya alasannya, udah aja sampai situ. Di depan saya bacain syarat dispensasi nikah, saya udah panas dingin lah, tegang gitu, nggak denger apa aja yang diomongin. Pokoknya bapak itu bacain peraturan syarat, nanya beberapa kali apa yang terjadi sama Neng betul atau enggak, tentang nikah gitu ya, kenapa nikah cepat-cepat. Kira-kira setengah jam lah sidang selesai. Hakim Pengadilan Agama membolehkan Neng untuk kawin karena ada surat keterangan hamil, yang hakim tak tahu surat itu palsu. Nah, untuk seluruh proses persiapan kawin, AA bilang keluar uang 1 juta rupiah, 430.000 untuk biaya persidangan, 600.000 untuk biaya administrasi di KUA. Sedangkan surat keterangan hamil gratis. Setelah mendapat dispensasi, hari berikutnya AA mengurus perkawinan ke KUA. Neng dan AA mengurus dokumen, dan akhirnya menggelar ijab kabul di masjid terdekat. Ya Pak, ya atas nama Rejeki. Sebentar. Ya sudah. Ini aja Pak sesuai. Neng mengajak saya melihat masjid tempat ia dulu menikah. Masjid iya berarti ya. Hari Minggu waktu itu teh berarti Agustus ya. Panas di bumi sih teh di masjidnya, masjid Pangkar. AA dan Neng menikah bulan Agustus 2021 di masjid ini. Tak ada pesta meriah buat AA dan Neng. Terus keluarga mama, emang, bibi, keluarga ama pan di Majalaya. Neng membuka lembaran hidup baru di usia 15 tahun jadi istri orang. Ya, lumayan deg-degan. Lumayan deg-degan pas awal. Malu ya kayak orang asing gitu. Siapa? Tapi ya dikasih tahu sama A, pelan-pelan ngobrol, ajak ngapain gitu, ngobrol biar cair suasana. Saat teman-temannya ke sekolah, bermain, belajar, ia di rumah mengurus suami. Pagi-pagi paling kalau ada cucian, mencuci sama ibu. Siang paling di rumah masak, beres-beres, sehari-hari gitu aja. Kalau AA lagi di rumah ya paling nemenin AA gitu. Sudah sih, paling beres-beres di sekitar rumah. Neng mengubur cita-citanya jadi perawat. Ya, pengen banget sekolah. Lihat orang yang seumuran sekolah, udah main. Ya saya mungkin jalannya gini, pengennya sekolah yang tinggi kayak orang lain, pengennya menggapai cita-cita. Tapi ya kata A dan Mama, gimana lagi ya, sabar aja udah jalannya begini. Sesekali, ingatan akan kekerasan seksual yang pernah dialami Neng muncul, tapi Neng memilih untuk tidak cerita kepada siapapun.
Kadang mimpi sih. Kadang suka kebawa mimpi, jadi bangun kepikiran lagi. Padahal inginnya sih nggak kepikiran. Tapi nggak tahu sekali-kali datang ke mimpi gitu. Paling gitu inginnya udah gitu. Tapi harus gimana? Kalau bisa hilang dengan minum obat, tapi kan nggak ada gitu. Jadi ya kadang sebelum tidur sholat dulu. Ya gimana? Tapi ya sesekali nggak tahu trauma apa. Nggak tahu lah pokoknya gitu. Ya itu kejadian di rumah. Pengen lari. Jadi kayak kembali lagi ke kejadian itu. Saat saya menemui Neng dan mendengar ceritanya, Neng rupanya sedang hamil. Kali ini betulan hamil. Ya kan telat. Terus bilang sama AA, bilang sama Mama, kalau ada apa-apa kan pasti bilang ke Mama. Terus kata Mama, tes aja. Terus tes pakai tes pack. Mau ke bidan nanti aja. Katanya akhir bulan aja sama AA. Takut. Usia kandungannya sudah 8 minggu. Muntah-muntah mah katanya teh biasa hamil muda ke papa tapi ayeuna yang kurang darah katanya, jadi mualnya teh jadi parah pisan sampai susah makan dia mah. Jadi sama bidan teh diminta minum obat vitamin, dah warna tuh warna-warni gitu dah, sama jalan-jalan tapi nggak boleh nyuci. Si Neng kan waktu itu masih nerima cucian. Saya bertanya sama Neng, ingin punya anak laki-laki atau perempuan? Neng bilang, dia lebih ingin anak laki-laki. Takut kalau punya anak perempuan, kata dia. Takut nggak bisa menjaganya. Semoga aja sama si AA bisa langgeng ya. Bahagia punya putra-putri. Inginnya begitu kalau punya putra atau putri. Semoga bisa sekolah yang tinggi. Semoga bisa menggapai cita-citanya gitu. Sehat sekeluarga. Ya pokoknya bahagia gitu. Neng berupaya menata kembali hidupnya. Neng mencari ketenangan batin di YouTube, juga menyiapkan diri jadi ibu lewat ilmu parenting di Instagram. Kalau kata AA, jangan capek-capek, banyakin istirahat, makan, sampai ke bawah mimpi udah lahiran. Neng merasa tak punya banyak pilihan setelah jadi korban kekerasan seksual. Ia pasrah pada orang tuanya, pada teman-teman sekolahnya, pada warga kampungnya, juga pada AA. Neng ingin percaya kalau jalur hidup yang dipilihnya sekarang adalah yang terbaik. Selanjutnya di Disclose, kita bertemu Ida. Ngobrol-ngobrol tuh ya ini sama kamu. Ngobrol naon atuh bisa hirup aku. Bisa hirup aku mah menyedihkan, tidak inspiratif. Ida adalah orang tua tunggal yang juga ingin hidup anaknya bahagia, dan karenanya ia meminta anaknya kawin saja. Alhamdulillah ai calonna mah aya sih gitu. Terus kena ada hiji kan rencang, hijina deui teh tetangga rumah gitu. Balalager terus duana ge geus kerja. Jadi aku teh bilang gitu sama mereka, so kalau mau misalnya hayang kasih Neng asal kerja weh nu bener gitu. Tenan naon. Jadi calonna mah aya. Kamu baru saja mendengarkan Disclose, podcast investigasi dari KBR. Kalau kamu suka cerita ini, follow kami dan ikuti terus serial ini. Saran dan komentar bisa dikirimkan melalui Instagram @kbr.id atau email ke podcast@kbrprime.id. Saya Malika, sampai jumpa di episode berikutnya.